Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dwi Sunarti Puspitasari akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan, teori dan implementasinya dalam pendidikan di Indonesia. Plato tentang kebenaran ideal untuk membangun karakter, mencintai kebenaran daripada sekedar hasil akhir. Konsep pendidikan ideal menurut Plato yaitu menumbuhkan kebajikan dan pengetahuan. Dalam karyanya yang berjudul Republik, Plato menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter dan jiwa individu agar mampu berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil. Peran guru yaitu untuk membimbing siswa memahami konsep ideal bukan hanya sekedar fakta empiris. Tahapan pendidikan ideal menurut Plato yaitu tahapan PAUD dan SD, fokus pada aspek fisik, emosional, dan moral melalui pembentukan atau pembinaan jasmani dan karakter sejak dini. Tahapan menengah yaitu penguasaan ilmu pengetahuan yang luas dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Tahapan perguruan tinggi yaitu pendalaman keilmuan, pengembangan filsafat berpikir, dan pencarian kebenaran yang mendalam. Jadi, ijazah yang didapatkan dari setiap jenjang merupakan sebuah bonus dari sebuah pencarian. Aristoteles tentang kebijakan praktis dalam pendidikan moral. Kebijaksanaan praktis atau pronesis merupakan suatu kebijaksanaan yang terbentuk melalui kebiasaan dan pengalaman yang nyata. Pendidikan harus mengembangkan aspek moral, intelektual, dan fisik secara seimbang dengan guru sebagai teladan yang membantu siswa mengambil keputusan. Kebijaksanaan praktis Aristoteles meliputi persepsi, pertimbangan pembuatan keputusan, serta berpikir kolaboratif dan pembiasaan. Strategi yang digunakan yaitu melalui pengalaman langsung seperti kerja kelompok, kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Sekolah menumbuhkan kemampuan reflektif dan empatik dengan melatih siswa memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Kegiatan seperti diskusi moral, debat, dan studi kasus sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk menumbuhkan empati dan kemampuan berpikir kritis. Konfusianisme tentang nilai-nilai karakter pelajar Pancasila. Ajaran Konfusius menekankan nilai ren kemanusiaan, li tata krama, dan ji keadilan moral sebagai dasar karakter yang harmonis. Keteladanan guru merupakan kunci keberhasilan pendidikan afektif dalam memperkuat visi pelajar Pancasila yang beriman, berkarakter, mandiri, dan peduli sosial. Peran guru menerima murid apa adanya, memahami siswa atau murid tersebut, dan membimbing dengan sadar agar terbentuk pembelajaran yang bermakna. Integrasi nilai dengan menyampaikan nilai moral secara integratif dengan memadukan belajar, berpikir, dan menerapkannya dalam kehidupan yang praktis. Hormat dan cinta untuk membangun hubungan yang kuat dan bermakna. Descartes yang berkaitan dengan rasionalisme untuk pembelajaran sains kritis. Prinsip cogito ergo sum Descartes ini menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan. Dalam pendidikan sains Indonesia, rasionalisme dapat mengubah paradigma dari menghafal fakta menjadi menemukan kebenaran melalui pemikiran yang kritis, analisis, dan reflektif. Dalam pembelajaran biologi, terutama sistem imun, guru tidak hanya meminta murid untuk menghafal jenis-jenisnya atau mekanisme antibodi, tetapi mengajak mereka menganalisis kasus nyata seperti munculnya penyakit autoimun atau efektivitas vaksin yang baru. Guru bisa membagi murid ke dalam kelompok dan diminta mengidentifikasi permasalahan biologis yang muncul, menelusuri penyebab penyakitnya, serta mencari solusi ilmiah dengan dukungan data atau jurnal ilmiah yang sederhana.
Guru dapat menerapkan metode yang berpusat pada siswa dan yang inovatif seperti model pembelajaran inquiry atau problem based learning. John Locke yang berkaitan dengan empirisme dan student centered learning. Konsep tabula rasa John Locke menyatakan bahwa pengetahuan terbentuk melalui pengamatan empiris, bukan ide bawaan. Dalam kurikulum Merdeka, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa mengalaminya sendiri, mengeksplorasi, dan membangun pemahamannya sendiri melalui interaksi yang aktif dengan lingkungan belajarnya. Pada pembelajaran biologi, terutama materi ekosistem, siswa tidak hanya diminta untuk menghafal konsep ekosistem, tetapi didorong untuk melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan sekitarnya, seperti area persawahan atau taman siswa atau taman sekolah, sehingga dapat meningkatkan rasa ingin tahu serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Guru berperan sebagai penggerak utama dalam proses pembelajaran sehingga tercipta lingkungan belajar yang dinamis. Siswa berperan sebagai subjek yang aktif dalam mencari, menalar, dan mengkonstruksi pengetahuan sehingga dengan pengalaman ini siswa mampu melakukan kegiatannya sendiri dan mendapatkan pengalaman yang nyata. Sehingga kegiatan ini bisa menekankan kemandirian belajar serta pembentukan profil pelajar Pancasila. Roseso yang berkaitan dengan pendidikan alamiah dalam mengatasi krisis motivasi. John Roseso ini menolak sistem pendidikan yang menekankan kebebasan dengan aturan yang kaku. Tetapi setiap siswa dapat memiliki rasa ingin tahunya secara alami yang menjadi dasar kemampuan berpikir logis. Kurikulum Merdeka sejalan dengan prinsip Roseso tersebut, yaitu memberi kebebasan anak dalam mengeksplorasi, bertanya, dan menemukan jawabannya sendiri, agar motivasi belajarnya tumbuh secara berkelanjutan. Kebebasan belajar, murid diberi ruang untuk bertanya, mengeksplorasi, dan menemukan maknanya sendiri. Pertumbuhan yang utuh di mana pendidikan sejati adalah proses pertumbuhan manusia sesuai tahapan perkembangannya yang selaras dengan dunianya. Motivasi intrinsik di mana ketika anak belajar secara alami, motivasi muncul dengan sendirinya dan dapat meningkatkan hasil belajar yang berkelanjutan. Foucault yang berkaitan dengan disiplin dan kekuasaan, di mana Michael Foucault ini memberikan pandangan kritis bahwa pendidikan tidak sekedar menjadi proses transfer pengetahuan saja, tetapi merupakan mekanisme kekuasaan yang membentuk perilaku individu melalui pengawasan, rutinitas, dan pengklasifikasian. Pendidikan berperan sebagai alat sosial yang menanamkan disiplin dan kontrol secara halus. Fenomena seperti akreditasi, pemeringkatan, peningkatan kebijaksanaan, serta berbagai aturan administratif mencerminkan bagaimana kekuasaan bekerja dalam dunia pendidikan yang modern ini. Pendidikan melalui lensa Foucault ini dapat kita lihat bahwa ketimpangan pendidikan di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi atau geografi saja, tetapi ada relasinya tentang kekuasaan yang terinstitusionalisasi. Freire yang berkaitan dengan pendidikan pembebasan dan dialog kritis. Freire menolak banking education di mana siswa pasif menerima informasi. Pendidikan pembebasan merupakan
atau menempatkan guru sebagai mitra belajar dalam dialog yang humanis. Melalui consistention, siswa memahami hubungan pengetahuan, kekuasaan, dan keadilan, mengubah ruang kelas menjadi tempat kesadaran dan kebebasan berpikir untuk perubahan sosial yang adil. Metode yang cocok yaitu di antaranya problem-based learning, di mana siswa memecahkan persoalan nyata di sekitar mereka melalui kolaborasi dan berpikir kritis. Guru berperan sebagai fasilitator, yaitu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, empatik, dan bertanggung jawab. Kesadaran kritis, siswa diminta untuk melakukan perubahan sosial yang adil, bukan hanya untuk kepentingan pribadi semata. Habermas yang berkaitan dengan komunikasi dialog dan demokratif, di mana tindakan komunikasi Habermas menekankan bahwa dialog yang rasional, terbuka, dan setara untuk mencapai pemahaman bersama. Ruang kelas harus menjadi miniatur ruang publik tempat guru dan siswa melakukan pencarian kebenaran melalui argumentasi yang rasional, serta menciptakan generasi yang rasionalis, kritis, dan demokratif. Guru menyampaikan materi dengan jelas dan menciptakan ruang terbuka agar materi mudah dipahami. Kemudian, siswa menguji kebenaran informasi melalui diskusi kolaboratif dan argumentasi yang logis. Selanjutnya, membangun kepercayaan berdasarkan komunikasi yang jujur dan saling menghargai antar siswa. Mengaitkan pengetahuan dengan konteks kehidupan dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Postmodernisme yang berkaitan dengan pendidikan multikultural dan inklusif. Postmodernisme menolak pengetahuan absolut tunggal, tetapi menekankan pluralitas cara belajar dan pengakuan keberagaman, di mana Indonesia kaya akan budaya, agama, dan bahasa, memerlukan kurikulum yang fleksibel dan kontekstual, pembelajaran yang menghubungkan identitas budaya lokal dengan konteks global. Pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran biologi, misalnya, siswa diminta mengeksplorasi tumbuhan lokal, serta mencari tahu pemanfaatannya di masyarakat, taksonominya, kandungan zat, dan nilai budaya secara alamiah dan bermakna. Hasil pembelajaran yang diharapkan yaitu menciptakan generasi yang inklusif, damai, saling menghargai, yang memahami kemanusiaan, kebinekaan, dan keadilan sosial. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.